Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi. nama saya Siatno. Dalam skenario ini, saya sebagai coach dan rekan saya Pak Deyono sebagai coach. Kami mengangkat skenario mengenai seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang gurunya. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikutinya, sedangkan kecuali murid tersebut tidak mengikuti dan merasa tidak nyaman pada saat di kelas, selalu disindir oleh guru yang bersangkutan. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan tidak begitu bagus. Bahkan murid tersebut merasa tidak adil pada yang sudah antara yang mengikuti dan tidak mengikuti. Nilai yang baik, bagaimana cara Anda menanggapinya? Baik, kita mulai saja. Saya sebagai coach mempersilakan Pak Deyono untuk memulainya. Assalamualaikum Pak Yatno. Waalaikumsalam Pak. Wah, Pak Yatno, iya. bisa minta waktunya sebentar nggak? Ada beberapa hal yang pengen dibicarakan gitu. Mangga, silakan. Waduh, dengan senang hati. Mari Pak, sini Pak. Apa yang bisa diceritakan nih Pak mengenai permasalahan Bapak? Silakan Pak. Iya Pak, begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam kegiatan belajar di kelas itu Pak, dan itu mengganggu pikiran saya Pak. Oh begitu. Oh, kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak, dan apakah ingin permasalahan ini segera didiskusikan di ruangan saya Pak? Iya Pak, ya intinya sih dari permasalahan itu saya hanya ingin mencari solusi dari masalah saya ini Pak gitu. Terus ada lagi selain permasalahan yang akan Bapak ungkapkan? Ya kiranya saya ingin memperbaiki lah cara belajar saya gitu, dan juga ya paling enggak dengan memperbaiki cara belajar saya itu mendapatkan nilai yang baik lah dalam belajar, dan juga saya merasa nyaman di kelas Pak gitu. Oh, sebelumnya bisa Bapak ceritakan hal apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran yang tadi pernah Bapak omongkan? Iya Pak, jadi saya itu bingung. Di kelas itu adalah salah satu guru mapel gitu, memperlakukan saya itu merasa diperlakukan tidak adil gitu Pak. Ya dalam kegiatan belajar itu, dan juga termasuk nilai ulangan saya itu seakan-akan ya tidak adil itu gitu Pak gitu. Apa yang membuat merasa tidak adilnya Pak? Kira-kira bisa dijelaskan lebih lanjut yang membuat merasa tidak adil dengan guru tersebut Pak? Jadi gini Pak, guru mapel itu membuka les privat untuk siswanya gitu, dan sebagian besar siswa yang ada di kelas itu mengikuti les privat tersebut Pak, kecuali saya gitu. Oh begitu Pak rupanya. Baik.
Bapak mulai memahami mengapa permasalahan ini bisa terjadi, baik selama ini selain nilai yang didapat itu kurang baik yang membuat merasa tidak nyaman ini, Pak. Betul, Pak. Dan juga ya selain rasa tidak nyaman saya karena diperlakukan seperti itu, kadang-kadang Bapak itu sering, guru mapel itu sering nyindir-nyindir saya, Pak, karena nggak ikut les itu gitu, Pak. Jadi gimana, Pak? Bentuk sindirannya seperti apa itu? Ya, Bentuk sindirannya. kadang-kadang Bapak guru itu berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memang memiliki kesulitan dalam belajar, Pak. Jadi kadang-kadang gini, Pak. Guru itu bilang, ayo kalau mau nilainya baik, ikut les privat gitu, Pak. Sedangkan saya kan enggak, Pak. Oh, berarti ini membebani pikiran ini, Pak ya. Iya, Pak. Setelah guru tersebut berkata demikian berarti. Iya, Pak, dengan sindiran itu kan sayanya kan berpikiran, masa sih untuk mendapatkan, kalau saya nggak ikut les privat itu nilainya jelek gitu, Pak. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Baik, baik, Pak. semakin paham. Iya, Pak, saya merasa tidak nyaman gitu. Saya menjadi berpikir gitu. Kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut, Pak, gitu. Selama ini langkah-langkah apa saja yang telah Anda lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal itu? Ya paling enggak saya menanyakan ke teman-teman yang ikut les privat tuh, ibaratnya materi yang dipelajari itu apa aja gitu, Pak. Apa yang sudah ditanyakan kepada teman-temannya? Ya paling enggak ya saya bertanya tadi materinya tentang apa, dan ke pemahaman. Saya nanya ke teman saya tuh Pak Andi sama Sherly tuh tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat itu tersebut gitu. Kira-kira apa gitu, Pak, gitu. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Ya intinya sih Pak, gimana ya, kalau sebenarnya saya sih berencana ikut menemui guru tersebut gitu untuk mengkonfirmasi tentang ya tadi pikiran-pikiran saya apa benar gitu nilai itu berkaitan dengan les privat itu, Pak, gitu. Berarti terus pengen ketemu ya sama gurunya untuk mengkonfirmasi itu. Ya betul, Pak, paling nggak kan saya harus ketemu dengan gurunya, Pak. Apakah sebelumnya belum pernah dimarahin atau sama guru tersebut atau sama beliau tersebut belum pernah memarahin? Ya sebenarnya sih Pak belum, Pak, cuman ya tadi ya terasa takut aja, takut kalau saya ngadu disangka ya saya ngadu-ngadu gitu, Pak. Bagusnya itu dicoba dulu aja biar rasa keingintahuan atau tadi berpikir hal-hal yang kurang baik sebaiknya dibicarakan secara langsung, saya rasa. Ya emang lebih baiknya seperti itu, Pak. Nanti saya cobalah untuk ketemu sama gurunya, menyampaikan kepada gurunya bahwa ya saya tidak bisa ikut les privat lah karena satu ya masalah intinya sih saya belum bisa mengikuti les privat gitu karena nilai itu saya kecil gitu. Kenapa gitu aja, Pak, saya sih pengennya. Baguslah kalau kayak gitu. Setelah kamu ketemu dengan guru tersebut, kira-kira Iya. apa yang ingin disampaikan kepada beliau? Ya karena saya tidak ikut les privat gitu, Pak, ya paling nggak kan saya harus belajar lebih giat gitu dengan cara ya belajar setiap sore atau setiap mata pelajaran itu selesai saya belajar lagi, Pak, dan juga ya mengikut belajar latihan-latihan soal, membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video-video tentang pembelajaran itu baik di YouTube maupun di televisi gitu yang saya kurang pahami gitu. Tapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, Pak, orang tua saya kan
kehilangan pekerjaannya. Jadi berjualan, saya terpaksa Pak membantu orang tua saya untuk berjualan atau untuk membantu berjualan mereka di sore hari. Jadi ketika saya belajar sore hari itu tidak bisa Pak. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajar kamu gitu, sehingga nilai kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walau tidak ikut les tuh dengan kesibukan yang sudah dilakukan? Ya. Nah, coba kamu pikirkan kembali lah tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar sebenarnya? Bener juga sih Pak, karena saya sorenya berjualan, jadi kemungkinan besar saya kurang belajar dan mendapatkan nilai yang kecil itu Pak gitu. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut agar termotivasi untuk belajar dan yakin bahwa nilai tersebut akan lebih baik lagi? Ya, untuk apa yang saya lakukan, yang pertama ya kalau untuk ikut les privat apa saya tidak bisa gitu tadi, karena uang sama waktu juga saya tidak bisa. Paling enggak ada beberapa hal yang bisa saya kerjakan. Yang pertama ya belajar dengan si Andi sama Shirley yang ikut tes privat itu. Di samping itu juga paling enggak saya nanti akan menemui guru mata pelajaran tersebut Pak, dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les gitu. Dan juga apakah dengan tidak ikut les itu berpengaruh nggak terhadap nilai saya gitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya mengkonfirmasikan jawaban tes yang diberikan. Jadi kemarin kan sudah tes Pak, itu saya pengen tahu gitu apa bener gitu jawaban saya itu salah gitu, nilai yang diberikan itu bener nggak gitu, atau berpengaruh pada yang lain gitu. Dan juga ya dengan hal-hal seperti itu selanjutnya, karena saya tidak bisa ikut les, ya palingnya saya harus belajar lebih giat Pak, lebih giat, belajar mandiri, dan juga tadi mengerjakan soal-soal secara mandiri dan lain sebagainya untuk meningkatkan pengetahuan saya gitu Pak. Itu rencana saya gitu. Baguslah kalau kayak gitu. Bapak sangat suka nih rencana seperti itu. Lalu apa ada komitmen kamu lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Ada komitmen tidak secara pemikiran dan hati, ya kalau komitmen ya saya harus agar mendapat nilai yang bagus. Iya Pak, jadi kalau komitmen palingnya saya harus laksanakan dengan tadi apa yang saya ucapkan. Insya Allah lah besok saya ngadep ke guru Pak, ke guru mapel itu, membicarakan tentang hal-hal yang tadi saya sampaikan, dan juga ya belajar lebih giat ya dengan cara tadi kerjasama dengan temen si Andi sama Sari dan lain sebagainya gitu, tentang ya materi-materi antara les dan dipelajari itu apa bedanya gitu. Itu Pak, jadi komitmen saya belajar, harus belajar lebih baik lagi gitu Pak. Intinya seperti itu gitu. Nah itu yang dilakukan cukup baik. Menurut Bapak cukup baik kalau kita tanamkan dari hati dulu mengenai komitmen kita, terus meminta bantuan pada teman, terutama sering-sering sharing biar tidak ada kesalahpahaman lah. Iya Pak. Mungkin itu sih kalau menurut Bapak sih sudah bagus itu, berpikir selalu positif gitu sajalah, nggak usah terlalu diambil hati, karena dengan kesibukan kamu Bapak juga bisa memahaminya. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan Bapak mau mendengarkan tentang keluhan saya gitu. Sekali lagi terima kasih, semoga saya bisa lebih baik lagi Pak. Terima kasih Pak. Iya. Dan sekalian saya juga mau pamit Pak, mau balik ke kelas lagi gitu. Ya hati-hati, tetap semangat ya dalam mencari ilmu. Terima kasih Sama-sama, Pak. hati-hati. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.